Seorang polisi lalu lintas merasa malam itu seperti malam biasa, hingga ia menghentikan sebuah SUV hitam dan menilang pengemudinya. Tanpa ia sadari, pria yang ia mintai, uang damai, adalah seorang jenderal besar yang sangat disegani. Inilah kisah menegangkan tentang kesombongan, kejatuhan, dan kesempatan kedua yang tak terduga. Sebuah cerita nyata kehidupan yang penuh pelajaran berharga. Mari simak cerita selengkapnya. Hujan rintik-rintik menyapu permukaan jalanan aspal yang menghitam di bawah lampu jalan yang redup. Malam itu, suasana jalan protokol di perbatasan kota tampak lengang. Hanya sesekali suara knalpot kendaraan terdengar memecah kesunyian. Di pos pengawasan lalu lintas, seorang polisi berdiri menyandar di tiang besi sambil menyalakan rokoknya. Namanya Bribka Rian, petugas lalu lintas yang sudah lebih dari 8 tahun bertugas di kawasan itu. Rian dikenal oleh rekan-rekannya sebagai sosok yang cerdas, namun terlalu percaya diri dan kerap memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Ia bukan sekadar menilang pelanggar aturan. Ia punya kebiasaan buruk, meminta uang damai dengan alasan pelanggaran sepele. Dan malam itu, ia merasa beruntung karena kebagian shift malam yang sepi. Jam menunjukkan pukul 22.47 ketika sebuah mobil SUV hitam melaju pelan dari kejauhan. Kendaraan itu tampak bersih, elegan, dengan kaca gelap dan plat nomor dinas yang tidak biasa. Rian menegakkan badan, membuang puntung rokok, lalu memberi isyarat agar mobil tersebut menepi ke bahu jalan. SUV itu berhenti dengan mulus. Lampu sorot dari pos razia mengenai bodi mobil yang masih basah oleh gerimis. Rian mendekat dengan senter kecil di tangan kanannya. Ia mengetuk kaca jendela sisi pengemudi. Kaca perlahan turun. Terlihat seorang pria paruh baya di balik kemudi. Rambutnya sedikit beruban, wajahnya tenang dan dalam. Tidak menunjukkan emosi, apalagi ketakutan. Justru sikapnya sangat tenang. Ia menatap Rian lurus, seolah tidak gentar. Rian membuka pembicaraan dengan nada santai, namun menyiratkan tekanan. "Selamat malam, Pak. Mohon maaf, saya berhentikan karena Bapak terlihat melintasi marka jalan saat belok di simpang sebelumnya," ucap Rian sambil tersenyum miring. Pria di dalam mobil hanya diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Baik, Pak," jawabnya singkat. Rian melanjutkan, "Bisa saya lihat surat-surat kendaraannya, Pak?" Pria itu membuka laci dashboard dan menyerahkan dompet kecil berisi STNK dan SIM. Ketika ia membuka dompetnya, Rian sempat melirik isi dalamnya. Tampak sekilas kartu identitas dengan lambang bintang 3 dan nama yang mencolok, Letnan Jenderal Hartono. Namun Rian terlalu fokus pada narasinya sendiri. Ia tidak menyadari siapa yang ada di hadapannya. Setelah memeriksa surat, Rian menatap pria itu dengan senyum menyebalkan. "Ini bisa saya proses sesuai prosedur. Tapi, ya, kalau Bapak tidak mau repot dan mau menyelesaikan di tempat, saya bisa bantu," katanya sambil menurunkan nada suara. Pria itu masih menatapnya dengan tatapan datar. Tak ada perlawanan. Tak ada debat. Hanya keheningan. "Kalau memang itu yang Bapak mau," kata pria itu sambil membuka dompetnya dan mengeluarkan selembar uang 100.000. Ia menyodorkannya tanpa ragu. Rian menerima uang itu dan dengan cepat menyimpannya ke saku jaketnya. Ia lalu memberi salam seadanya dan mempersilakan pria itu pergi. SUV hitam itu kembali melaju pelan, meninggalkan pos razia yang sepi. Rian tersenyum puas. Baginya, itu hanya salah satu dari sekian banyak transaksi damai yang ia lakukan selama ini. Tak ada yang luar biasa. Ia kembali menyandar, mengangkat kerah jaket, dan menyalakan rokok lagi. Namun hanya 10 menit kemudian, dari kejauhan muncul suara raungan mesin berat. Sebuah motor gede berhenti di depan pos. Seorang perwira polisi berpangkat komisaris turun dari motor itu. Wajahnya terlihat serius. Rian berdiri dan memberi hormat setengah hati. "Selamat malam, Pak Kom," sapanya. Perwira itu tidak membalas sapaan. Ia langsung menatap Rian tajam. "Kamu barusan tilang dan ambil uang dari mobil SUV hitam plat dinas," tanyanya. Rian mengangguk ringan, masih santai. "Iya, Pak, pelanggar marka. Sudah saya arahkan untuk selesaikan di tempat," jawab Rian, mengira bahwa atasannya akan memaklumi hal itu. Komisaris itu mendekat, nadanya lebih tajam. "Itu bukan orang biasa. Itu Letnan Jenderal Hartono, mantan komandan Kopassus. Salah satu tokoh paling disegani di Angkatan Darat. Dan kamu, baru saja minta uang darinya." Rian membeku. Wajahnya yang tadi percaya diri, seketika berubah pucat. Rokok yang masih menyala di tangannya jatuh ke tanah. Ia tidak bisa berkata-kata. Komisaris itu melanjutkan. "Dia tidak akan lapor.
Tapi percayalah, kamu sudah dalam radar orang-orang besar sekarang. Hati-hati. Perwira itu kembali ke motornya dan pergi tanpa menunggu jawaban. Meninggalkan Ryan yang terpaku di tempat, matanya tak berkedip, pikirannya berkecamuk. Langit masih meneteskan gerimis tipis. Tapi bagi Ryan, malam itu hujan terasa seperti peringatan dari langit. Suara mesin SUV hitam yang tadi melaju, kini bergema di kepalanya seperti suara lonceng tanda bahaya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal pasti, hidupnya tak akan sama lagi. Pagi itu, Ryan datang ke kantor dengan langkah gontai. Tak seperti biasanya yang penuh percaya diri, kini ia menunduk, seolah tak ingin bertemu pandang dengan siapapun. Suara derap langkah sepatu rekan-rekannya, suara mesin kopi, dan obrolan ringan di ruang lobi seolah terdengar jauh. Ia berjalan seperti bayangan. Hampa. Sesampainya di ruang briefing, suasana makin mencekam. Beberapa rekan sesama anggota polisi lalu lintas hanya melirik sekilas, lalu saling berbisik. Tidak ada yang menyapa seperti biasa. Bahkan partner rondanya sendiri, Bribtu Yuda, hanya mengangguk datar tanpa sepatah kata. Ryan menarik kursi dan duduk di sudut ruangan. Ia merasa napasnya berat. Kepalanya penuh pikiran. Apa benar semalam ia sudah menilang dan memalak seorang jenderal besar? Kenapa pria itu tidak menunjukkan pangkat atau kartu militer sejak awal? Apa mungkin ini hanya kesalahpahaman? Namun ingatan tentang uang yang ia ambil dari tangan Hartono membuat jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, uang itu bukan sekadar lembaran 100 ribuan. Itu adalah bukti nyata dari kesombongan dan kebiasaannya yang selama ini ia anggap biasa. Tiba-tiba, suara peluit keras memecah suasana. "Bribka Ryan, ke ruang saya sekarang." Suara itu datang dari Ibtu Sabar, atasannya langsung. Tegas. Tak bisa ditawar. Ryan berdiri perlahan. Langkahnya berat, seolah setiap langkah adalah pengantar menuju ruang penghakiman. Sesampainya di ruangan, Ibtu Sabar sudah duduk di balik meja, tangannya menyilang, matanya tajam menatap. "Silakan duduk," katanya dingin. Ryan duduk perlahan. Ia tak mampu menatap langsung mata atasannya. "Saya dapat laporan dari internal. Semalam kamu berhentikan mobil SUV hitam plat dinas, lalu minta penyelesaian di tempat. Kamu sadar itu siapa?" Ryan menelan ludah. Ia mengangguk pelan. "Baru tahu tadi malam, Pak. Saya tidak tahu saat itu," jawabnya pelan. Ibtu Sabar mendekatkan wajahnya. "Kalau kamu tahu itu Jenderal Hartono, kamu pikir kamu masih bisa duduk di sini sekarang? Kamu pikir dia orang sembarangan? Dia bisa bikin kamu hilang tanpa suara. Tapi dia diam. Dia tidak lapor. Tapi kamu tahu, diam seorang jenderal itu bukan karena tidak marah. Tapi karena dia sedang menilai, apa kamu masih pantas dikasih kesempatan atau tidak." Ryan tertunduk. Dadanya sesak. Ibtu Sabar lalu menyerahkan sebuah map kuning. "Baca ini. Ini adalah undangan resmi dari Markas Besar TNI. Kamu diminta hadir hari Kamis, pukul 9 pagi. Bukan sebagai saksi, tapi sebagai tamu. Tamu kehormatan," katanya. "Tapi saya tahu, kamu diminta ke sana bukan untuk minum teh." Ryan menerima map itu dengan tangan gemetar. Undangan itu tertulis rapi dengan kop surat resmi, lengkap dengan tanda tangan Letnan Jenderal Hartono sendiri. Ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Semua mata kini benar-benar memperhatikannya. Tapi bukan karena hormat, melainkan karena rasa ingin tahu, dan sedikit rasa iba. Hari Kamis pun tiba. Ryan mengenakan seragam lengkap dan menempuh perjalanan ke Markas Besar TNI dengan motor dinas. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Ia membayangkan dirinya diinterogasi, diperiksa, dihukum, bahkan mungkin dipecat. Ia tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Sesampainya di gerbang utama, ia disambut oleh 2 prajurit berseragam loreng. "Selamat pagi, Bribka Ryan. Kami sudah menunggu," kata salah satu dari mereka. Ia digiring masuk ke aula besar yang megah. Di dalamnya sudah duduk puluhan orang berpakaian sipil dan seragam. Di ujung ruangan, di atas podium, berdiri seseorang yang tidak asing. Letnan Jenderal Hartono. Tegak, wibawa, tenang. Wajahnya sama seperti malam itu. Tapi kini penuh aura yang lebih dalam. Tanpa basa-basi, Hartono memanggil Ryan ke depan. Ryan maju dengan kaki gemetar. Matanya tidak sanggup menatap ke arah jenderal itu. Hartono berbicara dengan suara dalam dan terkontrol. "Saudara Ryan, saya tidak akan memarahi kamu. Tidak akan menegur kamu. Saya ingin kamu berdiri di sini dan menyaksikan sesuatu." Hartono lalu memberi isyarat kepada seseorang. Pintu belakang aula terbuka.
Masuklah sekelompok anak muda berpakaian sederhana. Ada yang mantan preman, mantan narapidana, bahkan ada yang pernah terlibat kasus pungli seperti Rian. Namun kini, mereka adalah peserta pelatihan karakter dan integritas yang dibina langsung oleh Hartono. Saya tidak percaya pada hukuman. Saya percaya pada kesempatan kedua, kata Hartono. Rian menunduk. Dadanya terasa seperti diremuk. Saya tidak benci kamu. Saya kecewa, tapi saya juga tahu, semua orang bisa salah. Yang membedakan, adalah apakah dia mau berubah atau tidak, lanjut Hartono. Aula hening. Semua orang mendengar setiap kata Hartono seperti mendengar suara hati mereka sendiri. Mulai hari ini, kamu ikut program pelatihan saya. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bekal. Kalau kamu tidak mau, saya tidak akan paksa. Tapi jangan harap kamu bisa kembali bekerja dengan kepala tegak. Rian mengangguk. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia menerima tawaran itu. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Sadar bahwa harga dari kesombongannya telah nyaris menghancurkan hidupnya. Tapi justru dari orang yang paling bisa menghukumnya, ia mendapat yang paling tak terduga. Kesempatan. Bulan-bulan berikutnya, Rian mengikuti pelatihan yang ketat. Ia belajar disiplin, etika, tanggung jawab, bahkan spiritualitas. Ia bangun pagi dengan semangat. Ia mulai menulis jurnal pribadi. Ia mulai bicara dengan dirinya sendiri. Bertanya, mengapa dulu ia begitu sombong? Di akhir pelatihan, Hartono memanggilnya sekali lagi. Kamu punya pilihan. Kembali ke dunia lamamu, atau kamu gunakan pengalaman ini untuk mengubah orang lain. Dan Rian memilih jalan kedua. Ia mulai berbicara di seminar. Ia berbagi pengalaman di sekolah-sekolah. Ia berbicara di media sosial tentang kesalahan dan perubahan. Dan di setiap ceritanya, nama Hartono selalu ia sebut sebagai orang yang menyelamatkan hidupnya. Dan malam itu, saat ia berdiri di panggung seminar anti korupsi bersama Hartono, ia berkata, ada banyak cara untuk menegur orang yang salah. Tapi hanya orang besar yang memilih untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Lampu-lampu kamera menyala. Tepuk tangan bergema. Dan di antara semua itu, Rian hanya memandang Hartono. Dengan rasa hormat. Dengan rasa terima kasih. Dan dengan niat. Niat untuk menebus segalanya. Tamat. Hikmah dari cerita ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi lainnya.